Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raisa Mahendra dari Blitar, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang perspektif Al-Quran dan Hadis mengenai masjid di kuburan atau masjid yang bermakom dengan melalui pendekatan Islam dan Islam Sains dan Humaniora. Nah, pada pembahasan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya banyak negara yang mempunyai warga negara yang bermayoritas beragama Islam atau memeluk agama Islam, tentunya akan banyak mendirikan bangunan-bangunan untuk tempat beribadah umat muslim. Nah, yang bisa disebut dengan tempat masjid. Nah, ditambah lagi apabila suatu negara tersebut mempunyai luas tanah yang tidak begitu lebar atau bisa dikatakan sempit, maka tidak jauh dari kemungkinan negara tersebut akan membangun masjid tersebut di tempat yang seharusnya tidak dibangunnya masjid. Salah satunya atau contohnya di masjid yang dibangun di sekeliling kuburan. Nah, karena sekarang banyak masjid-masjid yang didirikannya di sekeliling kuburan. Salah satunya tadi karena luas tanah dari negara faktor dari luas tanah negara yang tidak begitu luas, atau pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk agar umat Islam atau umat Muslim yang rumahnya jauh atau tempat tinggalnya jauh dari masjid, maka bisa untuk lebih dekat untuk menunaikan sholat berjamaah walaupun dibangunnya masjid tersebut di sekeliling kuburan. Nah, maka dari itu timbullah beberapa pertanyaan, apakah sah sholat di masjid yang di sekeliling kuburan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah hanya sering dipertanyakan atau sedang dipertanyakan oleh negara kita, yaitu negara Indonesia saja, tapi banyak negara-negara di luar sana yang sedang membicarakan tentang apa yang sedang kita bicarakan sekarang, yaitu apakah sah sholat berjamaah di masjid yang terdapat kuburan atau yang sekeliling kuburan, atau bisa disebut dengan masjid yang bermakom. Nah, kita bisa mengambil contoh dari Masjid Nabawi, yang dimana di dalam Masjid Nabawi tersebut terdapat makam dari baginda Nabi Muhammad SAW, juga sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana ketiga makam ini terdapat di dalam Masjid Nabawi. Dan bergeser sedikit ke daerah Taif, terdapat masjid yang bernama Masjid Ibnu Abbas, karena di daerah masjid tersebut terdapat lebih tepatnya di dekat masjid tersebut terdapat makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaan di sini, apakah sah orang-orang yang atau jamaah yang menunaikan sholat di masjid-masjid seperti contoh di atas tadi yang sudah kita sebutkan, khususnya dari jamaah yang sedang menunaikan haji atau umroh, yang sangat ingin menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Nah, di sini kita akan lebih memperjelas pada pembahasan ini, kita akan lebih memperjelas
dari sah atau bagaimana hukumnya sholat di masjid yang bermakom tersebut. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang problematika sah atau haramnya sholat di masjid yang bermakom. Dari kalangan Al-Kibar As-Saudiyah, yaitu ahli agama dan intelektual Islam Arab Saudi, berpendapat bahwasanya mendirikan masjid di sekeliling kuburan itu hukumnya haram dan tidak boleh untuk didirikan di sekeliling kuburan tersebut. Apalagi mendirikan sholat di masjid yang disekelilingi oleh kuburan, maka hukumnya sudah jelas haram. Maka dari itu terdapat penjelasan dari sebuah kitab, yaitu Al-Durar Al-Saniyah fi Al-Ajwibah Al-Najdiyah jilid 4 halaman 265, yang menjelaskan bahwasanya Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad pernah ditanya tentang sholat di masjid yang bermakam atau sholat yang dikelilingi oleh kuburan. Maka Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad menjawab, apabila masjid tersebut dibangun terlebih dahulu dari makam, maka makam tersebut harus dihancurkan atau dijauhkan dari masjid tersebut. Tetapi apabila didirikannya masjid tersebut untuk kuburan tersebut atau makam tersebut, maka masjid tersebutlah yang harus dihancurkan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, atau ada pernyataan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang mendirikan atau membangun masjid di sekeliling kuburan, terus sholat di kuburan atau sholat di sekitar makom, dan orang yang sholat di atas kuburan. Dan dilanjutkan Nabi Muhammad SAW juga tidak memperbolehkan orang sholat di kuburan atau di sekitar makom. Akhirnya Syekh Muhammad Abdullah ibni Muhammad menjawab, melanjutkan jawabannya, bahwasanya masjid yang dibangun di atas kuburan harus dihancurkan dan tidak sah hukumnya orang yang sholat di dalam masjid tersebut. Adapun dalil yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya atau haramnya sholat di masjid yang bermakom atau masjid yang sekeliling kuburan, yaitu terdapat dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhidu qubur anbiyahum masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud. Pada hadis ini juga telah sering diriwayatkan oleh Imam Sunan Hadis dengan redaksi yang mirip. Dan yang kedua adalah hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiyahum wa sholihihim masajid ala faladatakhidhu qubura masajid inni anhaakum an dzalik. Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya bukanlah orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat sujud, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat sujud. Aku melarang kalian untuk itu. Hadis riwayat Muslim. Dengan dasar-dasar hadis di atas, dengan dasar-dasar hadis di atas, kelompok ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mengharamkan praktek sholat di dalam masjid yang ada kuburannya tersebut. Telah mendirikan masjid di atas atau di sekitaran masjid, di sekitaran kuburan saja tidak boleh, berarti sholatnya juga tidak boleh, dan sholatnya menjadi tidak sah plus dia berdosa, karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang Yahudi
dan Nasrani. Padahal kita sudah diperingatkan bahwasanya kita harus menjauhi beberapa kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lanjut ke kubu yang kedua, yaitu diperbolehkannya sholat di masjid yang bermakam atau masjid yang sekeliling kuburan. Nah, dari penjelasan ulama di atas yang mengharamkan sholat di masjid yang bermakam atau masjid di sekeliling kuburan, bahwasanya itu tidak mutlak haram. Karena pasti ada waktu suatu kondisi yang akan menjadikan sholat di masjid yang bermakam itu akan sah, dengan ketentuan agar didirikannya di masjid yang di sekeliling kuburan tersebut suatu pagar-pagar atau penghalang tembok yang tinggi yang bertujuan agar pandangan para jamaah atau sholat yang di masjid tersebut tidak tertuju atau tersorot pada kuburan tersebut. Nah, dari penjelasan di atas juga dijelaskan dalam suatu kitab, yaitu Al-Durra Al-Saniyah fi Al-Ajwibah Al-Najdiyah jilid 4 halaman 265, yang berbunyi wa ajaba Syekh Muhammad ibn Syekh Abdul Latif ibn Abdul Rahman wa Syekh Sulaiman ibn Sahman Masjid Taif alladhi fi shiqqati shimali qabru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma as-salatu fil masjid idza ja'ala bainal qabri wa bainal masjid jidarun yarfa'u yakhrujul qabru an musammal masjid. Nah, Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman dan juga Syekh Sulaiman bin Sahman mengatakan bahwasanya Masjid Taif yang di sisi utaranya ada kuburan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hukum salat di dalamnya jika di antara masjid dan kuburan ada tembok sebagai pembatas serta penghalang, maka kuburan tersebut tidak masuk dalam area masjid. Nah, dari fatwa di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa bisa dipahami bahwasanya apabila dalam suatu masjid tersebut atau masjid yang sekelilingi kuburan telah dibangun pagar atau tembok yang tinggi. Yang kedua, kita akan menjelaskan dari kubu diperbolehkannya sholat berjamaah atau sholat di masjid yang bermakom. Nah, dari penjelasan ulama di atas yang mengharamkan sholat berjamaah atau sholat di masjid yang bermakom, sebenarnya itu tidaklah mutlak. Karena pasti ada pada suatu kondisi kita akan sholat di masjid yang ada kuburannya, yang akan menjadikan suatu sholat itu sah, tetapi dengan ketentuan harus dibangun di sekitar masjid tersebut, yang masjid yang sekeliling kuburan tersebut harus dibangun suatu pagar atau tembok yang tinggi yang bertujuan agar pandangan orang yang menunaikan sholat di sana tidak tertuju atau tersorot pada kuburan tersebut. Sesuai dengan kitab sesuai dengan kitab yaitu kitab Al-Durra Al-Saniyah fi Al-Ajwibah Al-Najdiyah jilid 4 halaman 265 yang berbunyi wa ajaba Syekh Ibnu Muhammad ibn Syekh Abdul Latif ibn Abdul Rahman wa Syekh Sulaiman ibn Sahman Masjid Taif alladhi fi shiqqati shimali qabri Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma as-salatu fil masjid idza ja'ala bainal qabri wa bainal masjid jidaran yarfa'u yakhrujul qabru an musammal masjid. Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman dan juga Syekh Sulaiman bin Sahman mengatakan bahwa Masjid Taif yang di sisi utaranya ada kuburan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hukum salat di dalamnya jika di antara masjid dan kuburan ada tembok sebagai pembatas serta penghalang, maka kuburan tersebut tidak masuk dalam area masjid. Nah, dari fatwa di atas kita bisa memahami bahwasanya apabila suatu masjid yang bermakam atau masjid yang sekeliling kuburan sudah didirikannya pagar atau tembok yang tinggi, maka sudah bisa dikatakan kuburan tersebut adalah keluar dari area masjid. Nah, sesuai dengan apa yang dijelaskan dari kitab
yang sudah kita dengarkan di atas tadi. Juga bisa dicontohkan dari Masjid Nabawi dan Masjid Taif, yang dimana yang pertama Masjid Nabawi, yang dimana di dalam Masjid Nabawi yang terdapat makam baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang dimana makam-makam tersebut sudah terhalangi oleh pagar-pagar, yang ditambah lagi makam-makam tersebut bukanlah terdapat di depan atau di arah kiblat, tetapi di sebelah kiri orang-orang yang berjamaah di Masjid Nabawi tersebut. Nah, maka otomatis menunaikan sholat jamaah di Masjid Nabawi atau orang-orang yang menunaikan sholat jamaah di Masjid Nabawi itu pandangannya tidak akan tersorot pada makam baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga bergeser juga kepada Masjid Taif, yang dimana di antara kuburan dan masjid tersebut sudah terhalangi oleh tembok yang tinggi, yang secara otomatis pandangan dari jamaah juga tidak akan tersorot atau terpandang di kuburan tersebut, ya, yang menjadikan sholat di masjid yang bermakom menjadi sah apabila dengan catatan masjid tersebut sudah didirikannya di sekitar masjid yang bermakom tersebut pagar dan tembok yang tinggi. Lanjut kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu pandangan 4 mazhab fikih mengenai sholat di masjid yang bermakom atau masjid yang disekelilingi oleh kuburan. Untuk menambah wawasan kita dan memperluas cakrawala pengetahuan kita, dan sebaiknya kita mengetahui apa saja sumbangsih pemikiran ataupun pandangan-pandangan 4 mazhab fikih mengenai hal ini. Yang pertama adalah Al-Hanafi. Dalam kitab Al-Mabsut li Al-Syarasi jilid pertama halaman 206 menjelaskan bahwasanya hukumnya makruh masjid yang didirikan menghadap ke arah atau ke tempat yang kotor ataupun najis, seperti halnya toilet ataupun kuburan atau tempat-tempat yang lainnya. Dan karena haruslah dihormati arah kiblat, apalagi dengan masjidnya. Nah, maka dari itu tidaklah termasuk penghormatan atau pengagungan ke arah kiblat ataupun masjid apabila dihadapkan ke tempat yang rawan dengan kotoran ataupun najis. Dari Imam Abu Yusuf meriwayat dari Imam Abu Hanifah, ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di atas mengenai hukumnya masjid dihadapkan ke arah ke tempat-tempat kotoran tersebut itu diperuntukkan untuk masjid jami. Adapun masjid-masjid yang lainnya seperti masjid pribadi di sekitar rumah itu tidak masalah apabila dihadapkan ke arah-arah atau menghadap ke tempat yang sudah dibangun di hadapan tersebut, bangunan-bangunan seperti toilet, kamar mandi ataupun yang lainnya, itu tidak masalah dan hukumnya sah-sah saja. Sedangkan sekarang membahas tentang sholat di kuburan. Nah, sedangkan sholat di kuburan dikatakan terlarang karena itu merupakan kebiasaan atau pekerjaan orang-orang Yahudi dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat sujud. Maka janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat sujud. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menambahkan bahwasanya Umar pernah melihat ada orang yang sholat di malam hari dan menghadap ke kuburan. Kemudian Umar memanggil Al-Qabru. Orang tersebut menyangka bahwasanya Umar memanggilnya dengan Al-Qamar. Bahwasanya Umar menyebut Al-Qamar. Akhirnya ia pun menengok ke atas, ke langit, atau lebih tepatnya menengok ke bulan.
Dia tetap padahal pada saat itu Umar sedang memanggil orang tersebut dengan panggilan Al-Kobar, tetapi orang tersebut mendengarnya Al-Komar, maka dia tetap saja mengadahkan tangannya dan menengokkan kepalanya ke langit atau lebih tepatnya melihat ke bulan, sampai akhirnya Umar pun mendatanginya dan menjelaskan yang sebenarnya. Dengan pendapat di atas dijelaskan bahwasanya sholat di tempat tersebut diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh, dan dikatakan pula dilarangnya sholat di kuburan karena ditakutkannya itu merupakan tempat yang rawan najis atau kotor. Selanjutnya menurut pandangan Al-Maliki. Menurut pandangan madhab fikih Al-Maliki disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah jilid pertama halaman 182, apakah Imam Malik memperbolehkan seseorang melaksanakan sholat di pemakaman, dan antara dia dan kuburan apakah harus ada penghalang? Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, Imam Malik bin Anas tidak melihat adanya larangan sholat di pemakaman, baik itu kuburannya ada di belakang, di depan, di samping, kiri dan kanannya. Lanjut pandangan yang ketiga, yaitu Asy-Syafi'i. Menurut pandangan Asy-Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' jilid 3 halaman 157 dari matan Imam Asy-Syirazi. Jika ia sholat di kuburan yang telah sering dibongkar, maka sholatnya itu tidak sah karena tanah itu sudah bercampur dengan sisa-sisa bangkai orang yang kemungkinan ada najisnya. Terus tetapi apabila kalau kuburan itu belum pernah dibongkar atau masih baru, maka sholat itu hukumnya makruh, karena sebab tanah tersebut adalah tempat karena tanah tersebut adalah tempat penguburan najis, dan masih diperkirakan tanah tersebut belum tersentuh najis sedikit pun. Dan diperkuat dengan pendapat yang kedua bahwasanya tanah itu dihukumkan atau tanah itu sebenarnya suci dan belum terkena najis apabila tanah tersebut belum tercampur dengan bangkai-bangkai atau kotoran-kotoran dari yang ada dalam kuburan tersebut. Selanjutnya pandangan yang keempat adalah Al-Hambali. Menurut pandangan Al-Hambali disebutkan dalam kitab Al-Mughni jilid kedua halaman 51 bahwasanya Imam Al-Hambali mempunyai beberapa riwayat yang saling berselisih mengenai tempat-tempat seperti ini, dan beliau juga mengatakan atau meriwayatkan bahwasanya sholat itu bisa tidak sah apapun alasannya. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa sholat di kuburan hukumnya makruh. Juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar atau Al-Nakhai serta Ibnu Al-Munzir. Dari pendapat dan pandangan keempat mazhab di atas mengenai sholat di masjid bermakom, bahwasanya ada pandangan di atas yang berpendapat makruh boleh dengan catatan memenuhi syarat diperbolehkannya sholat di masjid bermakom, dan ada juga yang mengatakan tidak boleh atau haram. Tinggal bagaimana pola pemikiran kita untuk memilih pendapat atau pandangan mana yang sekiranya bisa menjadi penengah dari permasalahan ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat beberapa kesalahan kata ataupun penjelasan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.